subuh. Oh, sholat subuh. Iya, ayo bangun, ambil air wudhu, gosok gigi, terus sholat. Oh, masih ngantuk. Baca doa bangun tidur. Oke, doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayah. Baca doa apa itu? Astagfirullahaladzim, masih ngantuk jadi doanya mau bobok lagi. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Itu doa apa, nak? Astagfirullahaladzim, bangun tidur udah lapar jadi doanya mau makan. Baca doa bangun tidur. Teman-teman bantuin aku ya doa bangun tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nyasar kemana itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihin. Amin. Ke kamar mandi. Bermanja ke kamar mandinya. Udah hafal kamar mandinya. Biar tuh. Karena merem jadi nabrak pintu kamar mandi. Dibuka lagi pintunya kamar mandinya. Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi kaki kanan apa kiri dulu ya? Iya kata Pak Ustadz masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Tapi aku pengen coba masuk kamar mandinya kaki kanan gak ngikutin kata-kata Pak Ustadz. Masuk kamar mandi kaki kanan kalau misalkan berarti bener kata Pak Ustadz pakai kaki kiri coba kaki kiri. Aman. Coba kanan kaki kanan kalau misalkan Beleset, berarti coba kaki kiri aman. Coba kanan lagi. Bisa kanan. Nggak apa-apa, nggak kebeleset. Berarti kalau masuk kamar mandi pakai kaki Masuk pakai kaki kiri, tutup pintu kamar mandinya. Dikunci, sandaran ditembok. Bobok lagi. Ada nggak yang lanjutin di kamar mandi tidurnya pagi-pagi? Ada nggak? Bener. Ada nggak yang sambil jongkok di WC terus lanjutin tidurnya? Ada nggak? Insya Allah anak-anak di sini di Alaska nggak ada yang seperti ini, kecuali ada. Ada nggak? Insya Allah nggak ada karena di sini anak-anak hebat rajin belajar. Tepuk tangan dulu dong. Kak Tony mau salam dulu ya. Kalau salam berarti dijawab siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih kurang semangat. Tadi Kak Tony lihat masih ada yang ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya kurang habis begadang semalam. Yang semangat jawabnya ya, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semangatnya udah keren, tapi karena saking semangatnya kelihatannya jadi kayak orang marah-marah. Jawab salam apa ngajak berantem, Bang? Jawab salamnya semangat tapi pakai Nabi kita Nabi Muhammad wajahnya juga tabasam dan senyum juga sedekah. Jadi teman-teman kalau ke masjid pengen sedekah lihat kotak amal ngeroboh kantong tiba-tiba uangnya nggak ada, kotak amalnya senyumin. Gitu apa enggak? Sedekah senyum kayak gitu apa enggak? Sedekah senyum bukan sama kotak amal tapi sama manusia, sama saudara, sama teman, sama guru, sama tetangga, sama sahabat dan lain sebagainya. Bisa pakai senyum? Coba latihan senyum dulu, hitungan ketiga semuanya senyum. 1, 2, 3. Senyum gini. Tengok teman sebelah kanannya, teman sebelahnya kasih senyum. 1, 2, 3. Kalau pagi-pagi dimulai dengan senyuman kan indah. Tengok teman sebelah kiri, temannya kasih senyum. 1, 2, 3. Jadi mulai sekarang kalau ketemu sama teman kasih senyum.
Ketemu sama guru kasih senyum. Ketemu sama tetangga kasih senyum. Ketemu sama sapi kasih senyum. Kalau sapi dikasih senyum jawabnya gimana? Mirip nggak? Yang mirip suaranya apa mukanya? Astagfirullah. Suaranya neng, masa mukanya? Di jalan ketemu sama kambing dikasih senyum kambingnya. Kambingnya jawabnya gimana? Itu kalau kambing biasa. Kalau kambing anak-anak, kalau kambing tua, mirip. Suaranya apa mukanya? Kalau di jalan ketemu sama kambing, sapi, jangan dikasih senyum. Tapi kalau ketemu sama orang, sama tetangga, sama saudara, sama teman, baru dikasih Kalau mentang-mentang senyum sedekah, senyum juga sedekah dapat pahala. Mentang-mentang senyum dapat pahala, lagi jalan ketemu tiang listrik, kasih senyum tiang listriknya. Ketemu pagar, ketemu pohon. Alhamdulillah Tuan Raja. Kamu masih bilang alhamdulillah? Tuan Raja, dalam keadaan Ya, aku sudah tahu. Kesel Tuan Raja. Hari berganti, minggu berlalu, bulan terlewati, teman-teman. Jempol Tuan Raja yang putus udah sembuh, tapi nggak bisa tumbuh lagi, dan yang putus nggak bisa disambung lagi. Tapi lukanya udah sembuh, udah nggak sakit lagi. Dan hari itu Tuan Raja ingin berburu lagi ke hutan, tapi tanpa ditemani oleh satu orang. Siapa yang nggak nemenin? Pengawalnya. Karena ada di mana? Karena ada di dalam penjara. Tapi Tuan Raja ditemenin sama prajurit-prajurit gagah. Prajurit, semuanya siap menemaniku berburu ke hutan? Siap Tuan Raja. Siap. Siap. Siap Tuan Raja. Kamu prajurit bagian apa? Bagian masak Tuan Raja. Oh, ya sudah. Ayo jalan. Naik kuda. Sampai di hutan, Tuan Raja memberhentikan rombongan, teman-teman. Di situ Tuan Raja melihat ada semak-semak di sekelilingnya bergerak-gerak. Tuan Raja tertawa. Itu pasti semak-semak. Di balik semak-semak yang bergerak itu banyak rusa yang sedang ketakutan melihat kedatangan kita. Siapkan anak panah. Disiapkan anak panah. Didekati sama Tuan Raja. Ternyata di balik semak-semak itu bukanlah rusa. Tahu nggak teman-teman apa? Apa coba? Ular bukan, harimau bukan, monyet bukan, kuda, kambing, beruang bukan. Di balik semak-semak itu adalah suku-suku pedalaman yang suka makan manusia. Badannya lebih besar, jumlahnya lebih banyak dari Tuan Raja dan prajuritnya. Tuan Raja kalah kuat, kalah banyak. Ditangkaplah Tuan Raja sama prajuritnya, diikat satu-satu di pohon, mau dimakan satu persatu sama orang-orang suku pedalaman itu, teman-teman. Tapi orang-orang suku pedalaman itu punya syarat. Mereka makan manusia, tapi manusianya tidak boleh cacat sedikit pun. Diperiksa prajuritnya satu persatu. Bulu. Lengkap, makan. Periksa lagi. Bulu. Lengkap, makan. Periksa prajuritnya semuanya. Terakhir sang raja diperiksa. Bulu. Perutnya besar, katanya dagingnya banyak. Bulu. Tangan kanannya komplit. Begitu diperiksa tangan kirinya, yang kurang apa? Yang kurang jempolnya. Akhirnya karena jempolnya hilang, karena jempolnya putus, Tuan Raja dianggap cacat dan Tuan Raja dilepaskan dari ikatannya di pohon. Dan Tuan Raja sejak saat itu untuk pertama kalinya bilang, alhamdulillah, untung jempolku putus. Andai saat itu jempolku nggak putus, hari ini pasti leherku yang putus. Ternyata pengawal setiaku benar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati, maka nikmat itu akan ditambah. Pulanglah Tuan Raja ke kerajaan. Lalu pengawal setianya dilepaskan dari penjara, dibebaskan. Terus pengawal setianya bilang begini, alhamdulillah Tuan Raja, terima kasih. Kenapa kau berterima kasih dan bilang alhamdulillah? Aku kan sudah memenjarakanmu selama berbulan-bulan. Tuan Raja,
Andai Tuan Raja tidak memenjarakan saya saat itu, pasti hari ini saya sudah dimakan sama orang-orang di hutan itu, Tuan Raja. Memangnya kenapa? Karena semua tubuh saya utuh dan tidak cacat, Tuan Raja. Jempol saya juga utuh. Beredek ya? Enggak, Tuan Raja. Mensyukuri nikmat Allah, Tuan Raja. Sejak saat itu, Tuan Raja menjadi raja yang pandai bersyukur. Apapun yang Allah berikan, mau ujian, mau nikmat, mau cobaan, tetap bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, nikmat itu akan kayak teman-teman di sini nih, pagi-pagi masih ngantuk, enak-enak tidur. Kalau orang-orang di luar itu tidurnya mungkin bisa banyak. Tidurnya mungkin pagi-pagi nggak harus bangun pagi-pagi banget, tapi teman-teman di sini harus maksain bangun pagi, ngantuk-ngantuk dipaksain, tetap bilang alhamdulillah. Makannya biasa aja, sederhana. Mungkin kalau di luar makannya ada sate, ada pizza, ada hamburger, ada spaghetti, tapi di sini makannya sederhana. Yang penting cukup, yang penting nikmat. Bilang apa? Alhamdulillah. Teman-teman di luar kalau berangkat sekolah ada yang dianterin pakai motor, motornya bagus. Ada yang dianterin pakai mobil, ada yang dianterin pakai helikopter. Helikopter. Ada yang dianterin pakai macam-macam. Tapi di sini sekolahnya asrama jadi satu di sini, cukup jalan kaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti juga kita, seandainya kita ini diibaratkan adalah sebuah pedang, teman-teman. Pedang itu akan ditimpa besi, dibakar agar pedang itu bisa jadi apa? Bisa jadi tajam. Teman-teman di sini sedang dibuat jadi pedang agar nanti teman-teman lulus dari pesantren, teman-teman bisa menjadi pedang. Ilmunya tajam, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Dan pedang itu harus terus diasah. Terus diasah, karena ilmu juga harus terus diasah, terus dipelajari, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti pedangnya nggak tajam lah. Teman-teman siap jadi pedang yang hebat?